nota kesepahaman. Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan dengan tegas kembali menyatakan tuntutan sebagai berikut. 1. Meminta secara tegas memberikan tekanan kepada pemerintah, DPRD Kota, Kabupaten untuk menyatakan sikap menolak dan menggagalkan Omnibus Law secara pamflet. Ya. 2. Meminta secara tegas kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan tekanan kepada DPR RI dan Pilkada untuk menolak dan menggagalkan Omnibus Law secara resmi. 3. Meminta secara tegas kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk memfasilitasi masyarakat sipil dalam hal ini Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan dalam dialog virtual resmi dengan DPR RI dan Pilkada, DPD RI, Gubernur serta meminta sikap resmi terhadap Omnibus Law paling lambat tanggal 15 Juli. Keempat, meminta secara tegas kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memberikan tekanan kepada eksekutif daerah untuk menolak Omnibus Law secara resmi. Banjarmasin, 13 Juli 2020. Tertanda Ketua Komisi 4, Ketua DPD Kalimantan Selatan, Koordinator Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan. Cek cek. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita pergikan semangat perjuangan kita. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke, teman-teman, terkhusus kepada kawan-kawan kelembagaan yang telah berhadir pada hari ini, yaitu konferensi pers, yang dimana ini adalah bentuk daripada bagaimana kita menindaklanjuti aksi-aksi kita terhadap penolakan yang namanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Seperti itu, teman-teman. Dan juga tak lupa pula kepada kawan-kawan media yang telah berhadir pada hari ini,
Jadi mungkin sedikit saya sampaikan terkait gerakan ini. Gerakan ini tidak lain adalah bentuk daripada evaluasi daripada gerakan-gerakan sebelumnya. Karena sebelumnya kita telah mengadakan gerakan aksi yaitu berupa mengundang semua pimpinan kita, DPRD, Gubernur, DPR RI, DPD RI beraudiensi di meeting Zoom seperti itu. Namun dari agenda itu kita tidak mendapatkan jawaban yang puas daripada pimpinan-pimpinan daerah khususnya dan juga DPR RI, DPD RI, Dapil Kalsel. Jadi ini gerakan dari FRI, Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan, yang kebetulan juga kesekretariatannya juga salah satunya di Walhi Kalsel seperti itu. Dan juga ini saya ditemani dengan berbagai lembaga yaitu Walhi Kalsel, Petani Borneo, setelah itu BEM-BEM yang ada di Kalsel, Kalimantan Selatan, Unisgas, TIHA, ada BEM ULM seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu dulu untuk pembukaan. Jadi di sini dari masing-masing lembaga ada juga yang ingin disampaikan. Dari saya cukupkan terlebih dahulu. Mungkin dari Walhi Kalsel ada penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua dan salam adil dan lestari. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih kawan-kawan yang hari ini bisa berhadir dalam acara konferensi pers, ya kan, dari kita, dari gabungan kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, buruh, petani dan lain-lain yang menamakan diri kita yaitu Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan. Dan kita juga terima kasih kepada kawan-kawan media yang hari ini bisa berhadir, ya kan, dan siapapun yang bisa mendengar acara ini baik lewat media sosial yang kami sampaikan, seperti yang tadi disampaikan oleh saudara Riki tadi dari BEM ULM, ya, BEM ULM, bahwa ini latar belakang ya kenapa kita hari ini perlu untuk melakukan konferensi pers untuk menyampaikan ke publik dan semua orang. Salah satunya adalah karena beberapa waktu ini pemerintah kita, terutama Presiden dan DPR RI, tetap ngotot akan membahas untuk mensahkan RUU Omnibus Law. Bahkan kita kemarin di Kalsel juga yang beberapa hari yang lalu tanggal 13 Juli kita juga aksi massa di DPR Provinsi Kalsel. Kemudian tanggal 15, kemudian tanggal 16 kita juga melakukan aksi di hotel di bundaran Hotel Arum di Banjarmasin misalnya. Dan ini hari ini juga salah satu bentuk kenapa penting kami menyampaikan, karena tuntutan kita misalnya untuk dibatalkan ini masih belum tercapai. Karena tanggal 16 kemarin baru ditunda, ya kan. Diputuskan ditunda selama reses sampai 14 Agustus 2020. Nah, kenapa kami hari ini perlu melakukan konferensi pers dan menyampaikan ke publik bagaimana sikap kami yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan? Salah satunya misalnya kita tetap menekan salah satunya agar DPR RI menggagalkan atau tidak jadilah kan untuk mensahkan RUU Omnibus Law ini. Ya, kenapa? Karena dengan latar belakang kita tahu bahwa kalau secara hierarki hukum misalnya yang kita tahu misalnya kita ada Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, kemudian Perpu, kemudian peraturan pemerintah, bahkan sampai ke Perda provinsi atau kabupaten kota misalnya. Tidak ada satupun di situ yang misalnya mencakup mengenai Omnibus Law. Dan secara hierarki tadi menurut saya ini juga perlu perdebatan memang. Tapi bagi kita di Kalsel, terutama yang tergabung dalam FRI Kalsel, ini sudah cacat hukum misalnya. Kemudian tahapan yang kita tahu misalnya kan di aturan main hukum negara kita misalnya kan harus terbuka, partisipatif, keterlibatan banyak pihak dan lain-lain. Nah, ini yang kita tahu misalnya ini secara tertutup, bahkan terkesan sembunyi-sembunyi. Bahkan yang kami sangat sayangkan adalah di saat pandemi COVID.
ya kan, kita disuruh di rumah, kita disuruh WFH misalnya kan, tapi di sisi lain pemerintah tetap ngotot, terutama DPR RI juga membahas rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Dan ini ada apa gitu kan, bahkan mereka juga tahu, baik presiden atau DPR RI atau DPD RI juga tahu bahwa rata-rata RUU Omnibus Law ini banyak penolakan, terutama dari organisasi-organisasi besar yang memiliki massa besar, baik kawan-kawan buruh, ya kan, mahasiswa, petani, nelayan, bahkan aktivis dan lain-lain. Nah, apalagi kemarin ya kita tahu sampai tanggal 16 kemarin ya tetap ada aksi di DPR RI, bahkan kita di Kalsel juga melakukan aksi. Ini ya seharusnya menjadi pertimbangan, ya kan, karena rata-rata yang menolak ini banyak kelompok dan banyak masanya gitu kan. Tapi kenapa kok tetap ngotot di saat pandemi ini? Yang selanjutnya, kenapa kita di Kalsel juga perlu menolak dan wajib menolak RUU Omnibus Law ini? Yang kita tahu misalnya data kita di Walhi Kalsel, apalagi baru-baru ini juga banjir masih terjadi, apalagi ke depan kalau kemarau. Misalnya kita nggak jauh dari kalau hujan sebentar banjir, kemarau sedikit karhutlah, asap dan lain-lain. Di sisi lain, di Kalimantan Selatan ini juga ada masyarakat adat yang sampai sekarang masih belum diakui negara, yaitu keluarga kita yang ada di Pegunungan Meratus, ya kan, yang wilayahnya kurang lebih hampir 10 kabupaten kota. Nah, ini sampai sekarang belum diakui negara. Nah, seharusnya pemerintah itu yang kita tuntut salah satunya itu, bikinlah atau segera sahkanlah RUU masyarakat adat misalnya. Ini jauh lebih penting daripada membahas Omnibus Law Cipta Kerja yang selama ini banyak ditolak dan banyak mudaratnya. Nah, seharusnya kalau kita memang berpikir, apalagi Kalimantan Selatan salah satu kota syariah misalnya, ini juga penting bahwa kalau undang-undang ini akan mengancam keselamatan rakyat dan lingkungan, maka bagi saya dan kawan-kawan di FRI Kalimantan Selatan wajib hukumnya untuk kita tolak. Apalagi yang kita tahu tadi kan banyak hal, baik kita di Kalsel misalnya, rata-rata dari total wilayah kita Kalimantan Selatan yang luasnya 3,7 juta hektar, hampir 50% sudah dikuasai pertambangan dan perkebunan kelapa sawit misalnya, belum HTI HPH. Dan sampai sekarang juga kita belum tahu di mana lahan untuk pangan misalnya, walaupun sudah ada perda misalnya terkait lahan pertanian berkelanjutan, tapi sampai sekarang kita juga belum tahu di mana titik-titik lahan-lahan yang untuk diselamatkan untuk pertanian berkelanjutan. Sisi lain misalnya kalau kita membahas pasal memasal misalnya, secara tahapan tadi kan sudah tertutup, ya kan, di masa pandemi, bahkan DPD RI yang kita tahu tidak dilibatkan dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita lihat di beberapa undang-undang baik tenaga kerja, lingkungan, bahkan di sektor lain, nah ini juga menjadi catatan kita di Kalsel. Misalnya ada pasal di Omnibus Law itu, misalnya izin tambang sumur tambang. Wah, ini bisa sampai kiamat izin ini akan selalu ada misalnya. Bahkan undang-undang minerba yang baru disahkan dijamin akan dapat perpanjangan misalnya. Ini kan luar biasa. Bahkan yang kita tahu juga ada misalnya pasal yang menyebutkan royalti 0%. Nah, akan dapat apa kita di daerah? Belum lagi kewenangan-kewenangan ini banyak ditarik ke pemerintah pusat. Nah, artinya ini melanggar amanah reformasi, ya kan? Karena salah satu amanah reformasi adalah otonomi daerah seluas-luasnya misalnya. Dan yang kita tahu bahwa yang lebih tahu kondisi daerah adalah orang daerah. Nah, begitu juga misalnya AMDAL, izin lingkungan dan lain-lain, dampak lingkungan dan kita yang di daerah yang lebih tahu. Nah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa kita di Kalimantan Selatan juga menolak. Contoh kasus misalnya kita di Kalsel ini ada perusahaan-perusahaan besar yang sangat diuntungkan oleh undang-undang ini, baik undang-undang minerba maupun RUU Omnibus Law. Misalnya kayak PT Arutmin yang ada di Kalsel. PT Arutmin ini habis izinnya adalah per November 2020 ini. Tinggal berapa bulan lagi. Kemudian PT Adaro itu per Oktober 2022 itu akan habis, kurang lebih 2 tahun lagi. Siapkah kita? Nah, seharusnya idealnya, ya kan, kalau memang negara kita ini posisinya adalah di atas daripada oligarki, atau negara kita memang mengutamakan keselamatan rakyat dan lingkungan, nah seharusnya, sebaiknya dan idealnya adalah izin-izin yang ada ini kembali dulu ke negara gitu loh. Dievaluasi, misalnya bagaimana lubang tambangnya, reklamasinya, pajak memajaknya, ya kan, CSR-nya dan lain-lain lah kan, dievaluasi dulu. Layak nggak ini diperpanjang perusahaan ini? Bukan malah dijamin akan dapat perpanjangan misalnya. Ini ada apa gitu kan?
Ya jangan salahkan kami, misalnya sebagian masyarakat sipil menyatakan bahwa Undang-Undang Minerba dan RUU Omnibus Law itu adalah karpet merah bagi investor, misalnya bagi investasi. Maka selalu saya ingatkan, kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Investor. Jadi seharusnya izin-izin ini kembali dulu ke negara, kita evaluasi ya kan, layak atau tidak untuk diperpanjang. Kalaupun layak untuk tetap dilanjutkan, maka dilelang, ya kan. Terlepas nanti misalnya contoh kasus kita di kasus Arut Minato Adaro lagi yang dapat, silahkan. Tapi dievaluasi dulu, kembali dulu ke negara, jangan langsung dijamin akan diperpanjang. Nah karena kita ini bernegara dan paling tinggi posisinya adalah negara, ya kan. Investasi itu adalah salah satu bagian kebutuhan kita untuk membangun dan lain-lain. Tapi investasi yang seperti apa? Bukannya kami menolak investasi, tapi kami adalah menolak investasi yang tidak berkeadilan, yang tidak ramah lingkungan, yang tidak mengutamakan keselamatan rakyat, dan investasi yang tidak berkeadilan lintas generasi. Ini yang penting, ya kan, sustainable dan lain-lain lah kan. Itu yang kita harapkan, bukan investasi yang selama ini selalu dapat karpet merah. Contoh kasus dengan adanya Undang-Undang Minerba dan RUU Omnibus Law ini. Ya mudah-mudahan para pihak, terutama pihak terkait, ya kan, terutama pemerintah pengambil kebijakan yang sudah kita pilih dan kita gaji dan kita sumpah untuk melayani kita dan mengelola wilayah ini yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk generasi kita mendatang. Maka pada hari ini kami atas nama Efek Rikaselja bersama teman-teman, salah satunya kenapa perlu konversi pers, menyampaikan ke publik bagaimana sikap kita. Kami menuntut agar Omnibus Law Cipta Kerja ini dibatalkan secara total, dan DPR atau Presiden bikinlah kebijakan yang memang untuk kebutuhan rakyat. Misalnya tadi RUU masyarakat adat, ya kan, kemudian masalah kejahatan seksual dan lain-lain lah kan. Ini itu yang lebih penting gitu loh. Apalagi saya sampaikan tadi masyarakat adat Dayak Meratus khususnya sampai sekarang belum diakui negara. Mungkin itu dari saya, kawan Riki. Mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat doa dan harapan kita semua dan dukungan, terutama kita di Banua Kasel, ya kan, khususnya para DPR RI yang akan kita kirimi surat nantinya agar mereka bersedia, dan kita menuntut agar mereka menjawab nantinya surat dari kita, baik DPR RI Dapil Kasel maupun DPD RI Dapil Kalimantan Selatan, karena mereka yang ada di Jakarta yang mewakili kita untuk ikut terlibat dalam proses mungkin sidang persidangan atau pembahasan undang-undang yang nanti disahkan oleh DPR RI. Mungkin itu dari saya. Tetap semangat bahwa apa yang kita lakukan ini, yang kami lakukan ini adalah salah satu bentuk kecintaan kami terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Investor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup petani, hidup nelayan, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa. Terima kasih. Ayo kita adil sejak dalam pikiran. Siap, terima kasih kepada Bang Kisworo selaku Direktur Walhi Kalsel. Mungkin supaya mempersingkat waktu penyampaian dari lembaga-lembaga selanjutnya. Mungkin kepada Pak Dwi, persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra Kurniawan, ya, mewakili Himpunan Petani Kopi Borneo. Nah, memang dalam RUU Omnibus Law ini kita menangkap ada beberapa dampak, ya, bukan saja kepada tenaga kerja, lingkungan, mahasiswa, pendidikan, sama ada kaum perempuan, adat. Jadi kaum petani pun juga terdampak. Saya mencatat ada 5 pasal yang sangat krusial yang bisa menggerus hak petani, sehingga petani akan sulit untuk meraih kesejahteraan, ya. Contohnya misalnya di pasal 22 tentang perizinan pengolahan bahan pangan, ya. Jadi yang kami tahu bahan pangan itu adalah bahan yang diciptakan oleh petani. Jadi kalau bahan pangan itu izin usahanya nanti diambil oleh pemerintah pusat, nah itu petani-petani kecil yang bergerak di industri rumah tangga akan kesulitan mengakses izin ketika dia harus berhadapan dengan industri-industri yang ada, pengolahan pakan yang ada, ya. Nah, dari sisi sini aja satu pasal sudah membuat diskriminasi terhadap otonomi daerah, di mana sebenarnya usaha kecil
pertanian yang mengolah bahan pangan itu seharusnya bisa diizinkan dari daerah. Atau setidaknya kalau sekarang kan seperti surat keterangan kelurahan sudah cukup ya membuktikan legalitas usaha sektor pangan pertanian. Nah, sudah itu ada pasal lagi, pasal 33 yang menyebutkan bahwa di bahan pangan impor disetarakan dengan pangan lokal. Nah, di mana di dalam undang-undang tentang pangan itu disebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan nasional itu pangan yang pertama diupayakan itu adalah tanaman pangan lokal. Setelah itu baru cadangan pangan nasional yang selama ini dikelola oleh Bulog ya. Nah, yang terakhir baru cadangan dari impor. Nah, impor pun ini diatur juga dalam undang-undang. Jadi impor itu pilihan terakhir ketika kedua elemen tadi sudah tidak mencukupi. Nah, sementara di dalam undang-undang rancangan undang-undang Omnibus Law, nah itu impor termasuk dalam komoditas pangan strategis. Jadi mereka disetarakan dengan produk pangan lokal. Jadi ketika pangan lokal belum lagi panen, impor pun boleh. Nah, ini sangat merugikan petani-petani yang ada di Indonesia, khususnya yang bergerak di sektor pangan. Sudah itu saya mencatat juga ada lagi sebuah pasal yang menyebutkan menghapuskan tentang halal, sertifikasi produk pangan halal. Nah, coba bayangkan seandainya kita Indonesia yang merupakan umat muslim terbesar di dunia, ketika pangan yang kita konsumsi itu tidak dijamin bahwa produk itu dari hulu sampai ke hilir itu adalah melalui proses yang sesuai standar sertifikasi halal Indonesia. Nah, ini akan mencemari umat Islam ya. Ketika kita mendatangkan buah, kita mendatangkan beras, kita mendatangkan sayur dari luar negeri, kita tidak tahu proses di hulunya itu seperti apa. Sementara petani-petani kita di Indonesia diwajibkan melalui proses yang halal. Contohnya saja, misalnya menjemur kopi ya. Jemur kopi itu harus tempat yang tinggi, tidak boleh di lantai. Nah, itu gunanya merupakan untuk memenuhi standar halal. Nah, sementara kalau di luar negeri kita tidak tahu mereka prosesnya seperti apa. Belum lagi menggunakan pupuk-pupuk yang dari hewan-hewan yang dianggap haram oleh umat muslim. Nah, itulah salah satu contoh beberapa pasal-pasal yang ada di RUU Cipta Kerja yang dapat merugikan petani Indonesia ya. Belum lagi kelonggaran dalam hal izin lahan lingkungan. Jadi perusahaan bisa bebas memilih dan menunjuk tempat lokasi usahanya akan berdiri. Nah, ini akan sangat berbahaya karena alih fungsi lahan pertanian pangan itu sudah setiap tahun terus tergerus. Jadi lahan pangan kita itu sudah beralih fungsi menjadi lahan industri, lahan pabrik, bahkan perumahan. Nah, coba dibayangkan seandainya ini lebih dipermudah lagi. Jadi semua lahan pertanian ketika ada investor yang ingin menunjuk itu sebagai tempat lokasi usahanya, otomatis pemerintah akan memprioritaskan investor untuk memiliki lahan tersebut sehingga terjadi konflik agraria antara petani dan perusahaan. Jadi selama konflik yang sudah ada aja masih ribuan belum terselesaikan, kita akan menambah konflik-konflik baru di masa depan ketika RUU Cipta Kerja ini disahkan oleh DPR. Makanya itu kami dari petani sangat menolak. Kami sangat tidak menerima RUU ini disahkan. Jadi kami akan tetap berjuang untuk menggagalkan RUU Omnibus Law. Hidup mahasiswa, hidup petani Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Mungkin lanjutannya kepada kawan-kawan BEM. Silahkan ketika ada yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Seperti yang telah disampaikan kepada kawan-kawan tadi dari saudara-saudara berikut tadi, bahwa saya Muhammad Isnul Fikri, perwakilan daripada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, dengan konkret menyatakan menolak draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena cacat prosedur dan tidak partisipatif. Yang kedua, mungkin mengecam adanya sentralisasi kebijakan yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Nah, mungkin dari saya cuma singkat seperti itu aja.
harapannya kepada kawan-kawan masyarakat Banua dapat mendukung kami dan meminta doa restu kepada kawan-kawan Banua agar tetap mendukung kami dalam hal penolakan RUU Omnibus Law ini. Akhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, atas nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wira Surya Wibawa dari mahasiswa Uniska, mewakili kawan-kawan Ormawa yang ada di Uniska. Memang sebenarnya di sini kawan-kawan di Uniska, khususnya BEM, menolak untuk RUU Omnibus Law ini karena banyak yang sudah disampaikan oleh Bang Kis, kemudian Pak Dwi, kemudian kawan-kawan dari Unlam dan media-media sebelumnya yang menyampaikan atau kawan-kawan dari daerah lain sudah menyampaikan bahwa Omnibus Law memang banyak merugikan rakyat kita, khususnya yang kita di daerah. Karena dari yang dijelaskan Pak Dwi tadi, khususnya di petani memang banyak yang merugikan. Kenapa? RUU ini tetap diteruskan padahal kita tahu bahwa COVID belum selesai. Masih banyak tenaga kesehatan, kemudian rakyat yang berguguran karena lambannya proses penanggulangan untuk COVID ini. Kenapa pemerintah, khususnya pemerintah pusat malah sibuk ngurusin RUU yang sebenarnya bukan prioritas untuk saat ini. Keselamatan warga negara adalah yang prioritas saat ini. Undang-Undang Dasar 45 kita sebenarnya sudah ada mencantumkan kesehatan, keselamatan maupun pendidikan warga negara itu adalah prioritas negara. Kenapa saat ini masih belum adanya perkembangan, malahan daerah-daerah dan bahkan dalam saya yang kemarin baca berita, kita mau mendekati 100.000 korban positif, meninggal sudah tak terhitung. Belum lagi bencana-bencana daerah. Kemarin kita di Kalsel ini di Tanah Laut kebanjiran. Kemudian ada yang lebih parah di Masamba. Pemerintah daerah seharusnya melihat lebih luas akan yang terjadi di sini. Saya di sini hadir memakai alma mater kebanggaan saya karena saya mahasiswa, saya juga rakyat Indonesia, saya tergabung di Fraksi Rakyat Indonesia Kalsel karena saya sadar saya adalah rakyat, saya adalah mahasiswa dan RUU Omnibus Law ini memang sangat merugikan. Orang-orang di sekitar saya mengatakan demikian. Dan saya sendiri berstatement saya menolak untuk Omnibus Law ini dibahas secara keseluruhan. Sekian dari saya, Wira Surya Wibawa, mahasiswa Uniska. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Om atas nama budaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan kelembagaan yang sudah menyampaikan bahwa kemudian Omnibus Law memang benar-benar mendegradasi daripada hak-hak sejahtera yang sejati. Dan juga mungkin sedikit menambahkan sebelum saya bacakan mengenai substansi daripada konferensi pers pada hari ini, ada istilah hukum yaitu dua, ius constitutum dan ius constituendum. Maksud daripada ius constitutum itu adalah apa? Hukum positif, hukum yang telah berlaku pada saat ini. Dan ius constituendum itu adalah hukum yang dicita-citakan. RUU Cipta Kerja ini adalah hukum yang dicita-citakan oleh pemerintah. Namun teman-teman sekalian,
sudah jelas bahwa kemudian kita ini adalah negara demokrasi, negara yang penuh heterogen, negara yang keberagaman. Bahwa kemudian tidak salah ketika undang-undang pembentukan perancangan undang-undang itu menyebutkan bahwa kemudian untuk menjadi undang-undang baik yang baik maka harus dilaksanakan secara partisipatif dan transparansi. Namun nyatanya di dalam pembentukan atau di awal pembentukan Omnibus Law ini sudah tidak melaksanakan, yang dimana itu adalah amanat daripada undang-undang, dan bahkan itu adalah amanat daripada reformasi, dan itu juga adalah amanat daripada asas good governance. Cuman oleh pemerintah beserta DPR RI itu tidak dilaksanakan sama sekali, maka bisa juga dapat dikatakan itu adalah sebuah bentuk KKN, karena KKN bukan hanya abuse of power tapi juga abuse of process. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelah ini saya bacakan terkait substansi daripada konferensi pers pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa. Prolog. Faksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan dibentuk pada bulan Februari 2020 bermula dari beberapa elemen masyarakat yang berkumpul dari mahasiswa, buruh, LSM, masyarakat sipil, dan lainnya dengan tujuan yang sama, yaitu gagalkan Omnibus Law serta kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Pada dasarnya, konsep Omnibus Law dibuat untuk menyasar satu isu besar dengan mencabut atau mengubah beberapa undang sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Untuk Indonesia, draft Omnibus Law dibentuk dengan menyisir beberapa undang-undang yang sudah ada. Omnibus Law di Indonesia merupakan produk hukum yang dirancang oleh pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk terciptanya efisiensi regulasi dan upaya untuk merampingkan regulasi, menghapus aturan yang menghambat dan memperumit birokrasi, serta ujungnya akan mempermudah proses pembangunan dan investasi. Apa isu besar yang hendak disasar oleh pemerintah Jokowi dengan Omnibus Law ini? Isu besar itu adalah pertumbuhan ekonomi yang Presiden Jokowi gagal total mencapai di periode sebelumnya. Untuk itu, pemerintahan Jokowi menggagas Omnibus Law yang diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kepemimpinannya sekarang ini. Namun di dalam penyusunan Omnibus Law melalui RUU Cipta Kerja menuai protes luas dari berbagai gerakan masyarakat sipil, mulai dari gerakan buruh, gerakan tani, gerakan masyarakat adat, gerakan perempuan, gerakan mahasiswa, dan kelompok aktivis. Kritikan juga datang dari kalangan pakar dan akademisi. Dengan ini pastinya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang NKRI 1945. FRI Kalsel sebagai wadah rakyat benua untuk belajar dan melawan, bergerak secara independen, ditunggangi atas kepentingan rakyat. Pada 24 Februari 2020 memulai aksi pertama untuk menggagalkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law dan diterima baik oleh DPRD Kalimantan Selatan. Dan pada tanggal 1 Maret tuntutan FRI Kalsel dibawa ke DPR RI dan disambut anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Haji Alifuddin SEME. Dia mengatakan bahwa pada dasarnya seluruh fraksi yang ada di Komisi 9 menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law karena dianggap kurang manusiawi. Tetapi saat ini, saat kita semua memberitakan untuk berdiam diri di rumah saat pandemi COVID-19, tuan dan puan yang duduk di Senayan seakan-akan tidak mau tahu dengan pandemi COVID-19. Yang ada mereka malah ikut andil dalam penyengsaraan kehidupan rakyat, seakan mereka bisa bertindak semaunya karena tidak akan rakyat yang akan turun ke jalan akibat pandemi ini. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Merampok di dalam kebaikan itu adalah slogan yang pantas diberi untuk pemerintah kita yang sudah mencederai semangat reformasi yang telah dibangun selama 22 tahun. Maka menjadi sebuah pertanyaan di dalam diri kami atau mungkin kita semua, apakah ini orde baru atau orde paling baru? 30 April 2020, FRI Kalsel melakukan aksi media dengan mengirimkan surat cinta untuk wakil rakyat kepada DPR RI Dapil Kalsel untuk menolak pembahasan RUU Cipta Kerja pada saat pandemi dan menuntut DPR RI untuk kembali kepada fungsi pengawasan. Seakan tidak mendengar DPR RI masih melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja. Setelah new normal digagaskan oleh pemerintah dan maklumat larangan berkumpul dicabut oleh Kapolri, FRI Kalsel langsung mempersiapkan aksi lanjutan untuk penggagalan RUU Cipta Kerja ini, sehingga pada Senin 13 Juli 2020 aksi lanjutan dilaksanakan dengan tuntutan yang baru, yaitu permintaan sikap kepada Gubernur Kalimantan Selatan, DPRD Kota Kabupaten, DPD RI Dapil Kalsel, DPR RI Dapil Kalsel,
dan diamini oleh DPRD Provinsi Kalsel sehingga terlaksana audiensi virtual pada Rabu 15 Juli 2020. Sialnya, pada saat audiensi DPR RI yang sangat diharapkan untuk hadir tidak ada satupun memunculkan batang hidungnya pada audiensi virtual tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Kamis 16 Juli 2020, hari di mana RUU Cipta Kerja akan disahkan, FRI menggelar aksi solidaritas kembali untuk kawan-kawan yang sedang berjuang di Senayan. Sehingga akhirnya pengesahan RUU Omnibus Law ditunda sampai tanggal 18 Agustus 2020 dengan negosiasi sebagai berikut. 1. Tidak ada pengesahan di paripurna hari Kamis 16 Juli 2020. 2. Pembahasan Omnibus Law baru 1/8 baru bahas soal UMKM. Keputusan untuk apakah pembahasan lanjut atau tidak akan dibahas di rapat pimpinan setelah reses yang akan berakhir pada 14 Agustus. Aspirasi masa aksi, gebrak dan kertas posisi akan disampaikan sebelum sidang pembahasan dilanjutkan. Pimpinan DPR RI berjanji tidak akan ada persidangan semasa reses membahas Omnibus Law. Maka dari itu, kami Fraksi Rakyat Indonesia Kalsel melihat dari masa reses yang cukup lama untuk pengesahan RUU Cipta Kerja ini membuat sikap serta tuntutan ultimatum kepada DPR dan DPD RI Dapil Kalimantan Selatan yaitu sebagai berikut. Maka dari itu kami FRI Kalsel melihat dari masa reses yang cukup lama untuk pengesahan RUU Cipta Kerja ini membuat sikap serta tuntutan ultimatum kepada DPR dan DPR RI Dapil Kalimantan Selatan yaitu sebagai berikut. Sikap Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan. Yang pertama, menolak draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena cacat prosedur dan tidak partisipatif. Yang kedua, mengecam adanya sentralisasi kebijakan yang merupakan bentuk pengkhianatan kepada cita reformasi. Dan yang ketiga, meminta dukungan dan doa restu kepada masyarakat Banua terhadap sikap kami FRI Kalsel dalam hal menolak Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Tuntutan dan ultimatum Fraksi Rakyat Indonesia Kalsel yang pertama, menuntut kepada DPR RI dan DPD RI Dapil Kalsel untuk memberikan sikap menolak atau menerima terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dalam bentuk surat resmi selambat-lambatnya 1 minggu setelah surat resmi telah sampai kepada DPR RI dan DPD RI. Dan kedua, jika dalam waktu yang sudah ditentukan DPR RI dan DPD RI Dapil Kalsel tidak memberikan sikap konkret terhadap Omnibus Law ini, maka kami akan menyampaikan mosi tidak percaya dan mosi salah pilih wakil rakyat serta akan melakukan aksi-aksi lanjutan. Banjarbaru, Selasa 21 Juni 2020. Atas nama Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan, Muhammad Riki menandatangani. Saya atas nama Walhi Kalimantan Selatan, Iswara Dwijayono menandatangani. Oke, saya atas nama Dwi Putra Kurniawan, petani Borneo, menandatangani.
Saya atas nama Muhammad Ihsanul Fikri, perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, menandatangani. Saya Wira Surya Wibawa, perwakilan dari mahasiswa Uniska, mewakili BEM Uniska, menandatangani. Jadi rencana setelah ini terkait surat resmi kita kepada DPR RI dan DPD RI akan kita sampaikan melalui JNE, mungkin langsung kepada kantor di Senayan. Lalu kami akan menerima sikap mereka, surat resmi daripada mereka ketika surat yang kita sampaikan sudah sampai kepada mereka selama 1 minggu. Mungkin setelah itu kita cukupkan terlebih dahulu. Setelah ini mungkin para media, kawan-kawan media, ketika memang ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup petani Indonesia, hidup buruh Indonesia, hidup perempuan Indonesia.